Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Qaidatul Hadiyah wal-Ishrun. Kaidah yang ke-21. Al-'adatu muhakkamah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Wa'mur, perintahkanlah, bil ma'rufi, dengan perbuatan baik, wa'rid 'anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Wal 'urfu, yang dimaksud ma'ruf, perbuatan baik, al-'adah adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu, kebiasaan di masyarakat perlu diteruskan selama tidak melanggar hukum syariat. Ba'a min al-amthilatu ba'a tayyan wa utliqa nuzil 'ala an-naqdil walibih. Ba'ah, ada orang yang menjual tayyan, kain, wa utliqa, dan dimutlakkan. Artinya penjual kain itu dia tidak memberikan harga berapa. Gimana? Nuzilah, maka diberlakukan ala naqdil ghalibih, dengan pembayaran yang biasa. Biasanya kan itu harganya segitu, ya udah segitu. Kalau nggak dikasih harga permen 500-an, ya udah 500-an. Ghalabat al-mu'amalatu binajsin minal 'urudih wa aw naw'in minhu in sarafa thamunu ilaihi indal itlaqi kan naqdi wa bijinsin. Ghalabat al-mu'amalatu, terjadi muamalah, jual beli dan lain-lain. Ghalabat, biasa, bijinsin minal urudih, dengan jenis dari sebuah mata uang misalnya. Aunau'in minhu. Gimana? In sarafat thamanu ilaihi indal itlaqi kan naqdi. In sarafat thamanu, maka harganya disesuaikan sesuai keadaan, sesuai kebiasaan waktu itu. Indal itlaqi, ketika tidak diberi harga tertentu, ketika dimutlakkan harganya. Jadi ini maksudnya adalah bahwa kebiasaan itu menjadi hukum. Al-'adah muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum gitu. Karena memang jadi di dalam hukum Islam itu menerima tambahan-tambahan. Ini kan penambahan hukum melalui adah ini, selama dia tidak diharamkan. Minha fi sinnil haidih wa aqallul haidi wan nifasi wat tuhrih wa ghalibuha wa aktsaruha ar-ruju' ila al-'adati. Ini fi sinnil haidih, tentang usia haid. Usia haid itu mengikuti kebiasaan. Setelah diteliti oleh Imam Syafi'i, dia adalah umur 9 tahun. Jadi kalau ada orang perempuan umur 9 tahun sudah keluar darah dan cukup syarat, maka itu haid. Kalau masih umur 7 tahun tidak haid. Wa aqallul haidi wan nifasi wat tuhrih, minimal haid, minimal nifas, dan minimal suci. Minimal haid itu 24 jam atau sehari semalam. Kalau minimal nifas itu asalkan ada majjatun, setetes juga, kalau keluar darah setelah melahirkan berarti dia nifas. Wat tuhrih, minimal suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Minimal suci. Wa ghalibuha, dan biasanya haid itu biasanya 7 hari atau seminggu.
Kalau nifas biasanya 40 hari. Kalau suci biasanya lebih 15 hari. Waksaruha maksimal haid itu 15 hari, maksimal nifas itu 16 hari. Maksimal nifas itu 60 hari. Kalau maksimal suci tidak ada batasnya. Ar-ruju'u ilal adati, kembali kepada adat, dibalikan kepada adat tentang haid ini. Maka haid ini disyaratkan dia harus minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Dan suci di antara dua haid itu harus 15 hari. Kalau suci tidak nyampe 15 hari, maka ada dua keadaan. Pertama, darah yang kedua masih di dalam 15 hari. Dihitung dari awal keluarnya darah. Maka darah yang kedua itu dihitung satu dengan darah yang sebelumnya. Jadi misal tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah, lalu suci sampai tanggal 9, lalu tanggal 10 sampai 14 keluar darah. Maka darah yang pertama dan darah yang kedua, jika mencukupi syarat yaitu 24 jam atau lebih, maka dia darah pertama dan darah kedua disebut darah haid. Lalu masa yang tidak keluar darah di tengah-tengah itu juga dihukumi haid juga. Maka jika dia berpuasa pada waktu itu, pada masa yang suci tadi, maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha. Sedangkan sholatnya tidak wajib qadha karena sudah haid, dihukumi haid. Kalau darah yang kedua di luar 15 hari, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 haid, lalu tanggal 8 sampai tanggal 16 suci, lalu tanggal 17 sampai tanggal 30 misalnya keluar darah. Maka darah yang pertama tanggal 1 sampai tanggal berapa? 7 tadi ya. Tanggal 7 berarti misalnya dia haid karena cukup syarat, maka dari tanggal 8 sampai tanggal 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu kan 4 hari. Berarti 9 hari berarti harus ditambah 6 hari. Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti sampai tanggal 22 dia disebut suci. Berarti darah yang keluar dari tanggal 17 sampai tanggal berapa tadi? Ya, wajib disebut darah suci. Berarti dia istihadhah untuk menyempurnakan sucinya yang 15 hari. Ini harus belajar. Ada di kelas 6 itu dia belajar tentang khusus bab haid. Minha istajarul khiyatatah wan nasjih sahhah ar-Rafi'i rahmatullah ta'ala fil khayti wal khairu ar-ruju'u ila al-'adati. Istajara, ada seorang menyewa penjahit, wan nasjih dan penenun. Sahhah ar-Rafi'i fil khayti, Imam Rafi'i mensahihkan fil khayti tentang menjahit, wal khairu wan nasji ini berarti ar-ruju' ilal adati, kembali ke adat. Lalu ukurannya, wa alam innama tu'tabarul adatu idza taradat fa in tarabat fala wajibal bayan. Wa alam innama tu'tabarul adatu, ketahuilah bahwa adat itu diperhitungkan menjadi hukum idza taradat jika berlaku. Jika sudah berlaku di masyarakat, artinya masyarakat sudah pada mengakui semuanya. Fa in tarabat, jika ittarabat artinya jarang, fala maka tidak berlaku. Wajibal bayanuh, maka wajib ada penjelasan. Ini masih tentang adat nih. Al-qa'idatu tsaniyatu wal 20, kaidah yang ke-22.
ma warada bi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-'urfi. Ma hukum warada bihi syar'u, warada yang datang bihi dengan masyar'u syara', hukum yang diberlakukan oleh syariat mutlaqan secara mutlak, artinya tidak dijelaskan apakah dia tidak dijelaskan secara terinci. Ini wala dhabita lahu, wala dhabita tidak ada pembatasan lahu, hukum itu tidak ada batasannya, fihi wala fil lughati, di dalam syariat tidak dijelaskan, di dalam bahasa tidak dijelaskan, yurja'u fihi ilal urfi, maka dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan. Jika ada sebuah hukum tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak dijelaskan, secara bahasa juga tidak dijelaskan, artinya tidak bisa ditemukan di bahasa, maka dia dikembalikan hukumnya kepada uruf, kepada kebiasaan. Maka penting sekali kebiasaan. Minha al-iktifa'u fi niyati sholati bil muqaranatil urfiyyati bihaitsu yu'addu yastahdiru lis sholati. Al-iktifa'u cukup fi niyati sholati di dalam niat sholat. Cukup apa? Bil muqaranatil urfiyyati, dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah bersamaan urfiyah secara kebiasaan. Caranya bihaitsu yu'addu, dengan cara yu'addu dihitung, yastahdiruh, seorang yang sholat itu menghadirkan lis sholat, menghadirkan niat lis sholat, untuk sholat. Ini ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, akbar, Allahu akbar, maka lafal akbar Allahu itu dia harus niat, menghadirkan niat saya sholat misalnya 4 rakaat duhur, fardhu, misalnya jadi saya niat sholat duhur 4 rakaat, sholat fardu duhur 4 rakaat lillahi ta'ala, niat pada Allah itu. Ini cukup. Karena ada ini terjadi perbedaan yang sangat panjang. Ada ulama yang berkata Allahu akbar ketika takbir itu harus istihdarnya bukan urfiyah, bukan muqaranah urfiyah. Ini kan muqaranah urfiyah, artinya asalkan sudah dihadirkan niat maka sudah sah. Ada yang Allah akbar itu harus dihadirkan dari awal takbir, dihadirkan semuanya, takbirnya, rukuknya, duduknya, sujudnya, semuanya dihadirkan pada waktu itu. Jadi kalau ini asalkan sudah hadir untuk sholat, sudah. Makanya ini penting tentang kebiasaan. Minha al-hirzu fis sariqati, nih. Wat tafarruqu fil bai'i wal qabdu fihi. Ini penting juga nih. Al-hirzu fis sariqati. Al-hirzu itu tempat penyimpanan fis sariqah, di dalam kasus pencurian. Kalau kamu misalnya punya duit 1 miliar misalnya. Duit 1 miliar kamu taruh di depan rumah. Ada yang mencuri. Nah, kalau dia sudah sampai 1 nisab misalnya, walaupun sampai 1 nisab tetapi uang itu kamu tidak simpan di brankas. Nah, al-hirzi ini brankas kalau uang. Tidak tempat penyimpanan yang layak. Maka orang yang mencuri tidak dipotong tangan. Karena uangnya tidak ditaruh sebagaimana layaknya. Mobil misalnya. Kalau ditaruh di bagasi, di mana? Yang di mana ya? Mobil. Garasi. Di garasi. Ada yang nyuri, ya berarti dia sudah kena hukuman pencurian. Tapi kalau mobilnya ditaruh sembarangan gitu, berarti dia tidak ditaruh di hirzi ini. Jadi hirzi ini kalau di mobil berarti garasi, kalau uang berarti di brankas, kalau emas misalnya di mana. Kalau sembarangan menaruh uang, taruh di depan rumah, emas sekintal taruh di depan rumah misalnya, ada yang mencuri, arti yang mencuri itu tidak mendapatkan hukuman pencurian. Nah, ini penting. Wa tafarruqu fil bai'i, berpisah di dalam jual beli. Maksudnya nanti di dalam khiyar. Itu sesuai dengan kebiasaan. Tapi misalnya kalau memang di dalam sebuah kampung itu kebiasaannya
menaruh uang di depan rumah misalnya, memang sudah menjadi kebiasaan, berarti kalau sudah atau di dalam dompet saja misalnya, dia kembali kepada kebiasaan. Kalau ditaruh di dalam dompet di depan rumah misalnya sudah menjadi kebiasaan untuk hirzi, untuk tempat yang layak, nah, berarti ketika terjadi pencurian, berarti yang mencuri itu udah kena hukuman pencurian. Wal qabdu fihi, ini wal qabdu tentang menerima. Al qabdu, jadi al qabdu itu sesuai kebiasaan. Karena kadang ada memang jual beli itu tidak bisa pakai tangan qabdunya. Nah, maka ini online misalnya, jual beli online. Apa yang terjadi di kebiasaan yang berlaku itu? Kebiasaan jual beli online bagaimana? Minha al-bai'u bil mu'atati, jual beli dengan mu'atat. Mu'atat ini tanpa ijab qabul karena sudah biasa. Tanpa ijab qabul. Iya. Li'annahu lam yasihha fi syar'i, tidak sah di dalam syariat itu, tidak sah. Nah, li'annahu lam yasihha fi syar'i tibaru lafzin, karena dalam syariat tidak sah untuk memperhitungkan lafaz. Fa wajib ar-ruju' ila al-urfi, maka harus kembali kepada uruf. Hadza makhtaruhu an-Nawawi rahimahullah taala wa wal mu'tamad. Ini adalah pendapat Imam Nawawi dan ini adalah pendapat yang kuat. Bai'ul mu'atad, jual beli yang kayak permen, kadang-kadang ngasih duit ngambil, kan gak ijab qabul tuh. Kembali kepada uruf, kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah terjadi begitu ya udah jadi berarti. Tuh. Al-qa'idatu tsalitsah wal 20, wallahu a'lam.